Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah raya. Segmen lain dalam ibadah raya tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir secara onsite di ibadah raya 1 pukul 6 pagi dan ibadah raya 2 pukul 4 sore di Main Hall GPDI Elohim Sidoarjo. Judul firman Allah seperti yang sudah dikatakan tadi, anak domba itu lebih dari cukup. Haleluya. Anak domba itu lebih dari cukup. Mari kita membaca Keluaran pasal 12 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan versi bahasa Indonesia sehari-hari. Keluaran 12 ayat 3 dan 4. Sampaikanlah perintah ini kepada seluruh umat Israel. Pada tanggal 10 bulan ini setiap orang lelaki harus memotong seekor anak domba untuk dimakan bersama keluarganya. Nah, garis bawah ini, kalau anggota keluarga itu terlalu sedikit untuk menghabiskan seekor anak domba, maka keluarga itu dan tetangganya yang terdekat boleh bersama-sama makan anak domba itu. Anak domba itu harus dibagi menurut jumlah orang yang makan. Ya. Bapak Ibu, saya tertarik dan suka dengan kalimat itu yang mengatakan jika rumah tangga itu terlalu kecil ya untuk menghabiskan seekor anak domba itu. Saudara-saudara tidak pernah akan menemukan Tuhan berkata di dalam Alkitab bahwa jika rumah tanggamu terlalu besar untuk seekor anak domba. Tidak ada, saudara. Jika rumah tanggamu terlalu besar untuk seekor anak domba. Saudara, karena saya yakin bahwa tidak ada satupun di rumah tangga saudara dan saya, tidak ada satupun, saudara, di dalam keluargamu yang terlalu besar untuk dapat ditangani oleh anak domba Allah yang kita akan ambil bahagian makan dan minum daripada tubuh dan darahnya. Yang percaya katakan amin. Tidak ada yang terlalu besar, saudara. Anak domba itu cukup, bahkan lebih dari cukup. Itulah tema khotbah saya, bahwa dia anak domba itu bahkan lebih dari cukup, saudara. Dan di pasal ini kita tahu bahwa saudara, bicara tentang perjamuan Paskah yang pertama, 9 tulah sudah dijatuhkan di tanah Mesir, tetapi kita tahu bagaimana hati Firaun tetap keras untuk membiarkan umat Allah itu pergi. Dan Tuhan berkata kepada bangsa Israel, sekarang aku ingin kalian untuk merayakan untuk pertama kalinya masa raya Paskah. Dan saudara perhatikan bahwa Tuhan sendirilah yang menetapkan perjamuan Paskah ini, yang tentu dalam perjanjian baru kita kenal dengan istilah perjamuan kudus. Sebentar yang kita akan ambil bagian di dalamnya, Bapak Ibu. Ya. Dan Tuhan berkata, aku ingin engkau umatku Israel mempersiapkan perjamuan ini. Dan Tuhan memberikan instruksi yang sangat mendetail, ya, yang sangat rinci sepanjang Keluaran pasal 12 itu. Ya. Tuhan memberitahu cara bagaimana umat Israel harus mengolah, memasak dan memakan daripada perjamuan kudus yang pertama, makan dan minum daripada anak domba itu, saudara. Di Keluaran pasal 12 ayat 9, ya, terjemahan baru saya bacakan, dan 10. Keluaran 12 ayat 9 dan 10. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Bagian A ayat 10, janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Jadi Tuhan berkata di sini bahwa aku tidak ingin kamu menambahkan lagi hal-hal yang lain kepada anak domba ini. Aku tidak mau kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, ya. Kamu harus memanggangnya di atas api, saudara. Ya, aku tidak ingin kamu menambahkan ada bahan lain kepada anak domba itu, ya. Mungkin kita berpikir anak domba itu cuma dipanggang aja, saya mau bikin supaya jadi lebih enak, tak tambahin kecap lah, ya saudara, atau tak tambahin garam kali supaya lebih enak. Tidak, kata Tuhan. Ya, aku tidak ingin kamu menambahkan bahan lain, bahan penyedap apapun, ya, supaya enak barangkali. Dan juga dikatakan jangan kamu rebus atau dimasak di dalam air atau di dalam cairan, saudara. Nah, saudara, arti secara harafiah waktu Tuhan mengatakan jangan kamu
memasaknya atau merebusnya, itu arti harafiahnya jangan kamu mengencerkan, ya, watering down, mengencerkan atau mencairkan anak domba itu, saudara. Maksudnya apa ini, saudara? Saya percaya ini bicara, saudara, bahwa kita tidak boleh mengurangi, kita tidak boleh, saudara, mengurangi berita Injil, saudara, bahwa keselamatan satu-satunya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita tidak boleh, saudara, bahwa kita harus menyampaikan Injil itu apa adanya, tidak dikurangi, tidak ditambahin. Orang dalam dunia ini, Bapak Ibu, bisa saja berkata, oh ya, ada banyak jalan pergi ke Roma. Ya, bisa lewat kiri, bisa lewat kanan, bisa lewat belakang, bisa lewat mana, saudara. Ada banyak jalan ke Roma. Nah, semua jalan juga toh ujung-ujungnya menuju surga. Kita tahu, saudara, aliran yang tahun lalu menjadi viral, saudara, yang menyebut dirinya sebagai Kristen progresif, ya, yang mengatakan asal kamu baik-baik saja. Ku tak pandang kamu dari mana, asal kamu baik-baik saja, kamu bisa masuk ke dalam surga. Saudara, kita tidak mau mencairkan Injil Tuhan. Kita tidak mau mencairkan Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan itu. Ya, bahwa apapun kepercayaanmu yang kamu pilih, semua itu pun akan menghentar kamu masuk surga. Oh, tidak demikian. Dalam Alkitab dikatakan, Yesus berkata, ya, hanya ada satu anak domba saja. Jangan dicampur dengan yang lain. Kamu harus makan wungkul itu. Jangan diencerkan, jangan dicairkan, jangan direbus dengan cairan. Hanya ada satu anak domba dan namanya Yesus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Tuhan, saudara. Dan kemudian dikatakan dalam ayat itu, kamu harus memanggang anak domba itu dengan api, di atas api. Saudara, ini bicara tentang bagaimana Yesus 2000 tahun yang lalu mengalami panasnya api Kalvari. Ini bicara bagaimana Yesus mengalami, saudara, pahitnya, panasnya, saudara, sengsara kayu salib itu. Dia seperti terbakar dengan murka Allah. Oleh karena dosa saya dan saudara yang dia tanggung. Dia satu-satunya yang dapat dan mampu menanggung dosa isi dunia. Dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dosa masa yang akan datang. Ditanggung, saudara, mentah-mentah di atas tubuh Yesus. Kamu harus memanggangnya dengan api. Bagaimana penderitaan Kristus di atas kayu salib, tidak ada duanya, Bapak Ibu. Ya, saudara, kita tidak boleh mencairkan anak domba satu-satunya itu. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 10 tadi kita sudah baca, janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Artinya kamu umatku harus makan seluruh anak domba itu. Jangan ada yang tersisa, jangan ada yang terbuang. Dan saudara, disitulah ayat di mana saya hubungkan dengan ayat sebelumnya, dikatakan jika kamu tidak bisa memakan seluruh anak domba itu terlalu besar dan kamu tidak bisa menghabiskannya, ya, jikalau keluargamu itu tidak cukup besar untuk menghabiskannya. Maksudnya Tuhan bilang begini, kalau perutmu itu sudah penuh dengan daging anak domba, jangan berani-beraninya engkau buang. Jangan berani-beraninya engkau menyanyiakan. Ya. Dan kita tahu memang pada masa itu belum ada refrigerator, saudara. Belum ada kulkas untuk nyimpen supaya bisa diawetkan barangkali, ya, besok-besok kita bisa makan lagi. Enggak, saudara. Ya. Pada masa itu mereka tidak punya kulkas. Dan nah, saudara tahu, saudara, ya, kita mungkin merasa eman ya kalau saudara pergi makan di rumah makan saudara dan saudara melihat meja ada orang lain masih penuh makanan itu, masih sisa separuh dan mereka tidak habisin, akhirnya dikumpul oleh restoran, dikumpulin begitu rupa kemudian dibuang begitu saja dan kita rasa aduh ya eman banget saudara, kita nggak tega melihatnya.
Saudara, Tuhan berkata ketika saudara sudah makan semua yang saudara bisa makan dari anak domba itu. Ketika saudara sudah mengoleskan tanda darah pada kedua jenang pintu rumahmu, ya. Jangan pernah kita berpikir bahwa anak domba itu tidak cukup besar untuk keluargaku. Nggak ada kalimat itu, saudara. Jadi saudara, saya percaya tidak peduli seperti apa situasi keadaan dalam rumah saudara. Tidak peduli seburuk apa barangkali saudara rumah tangga dan seburuk apa barangkali pernikahanmu. Tidak peduli tantangan apa yang saudara sedang hadapi barangkali dengan anakmu, barangkali dengan suamimu atau bahkan dengan istrimu, saudara. Allah berkata bahwa anak domba itu cukup. Bahkan lebih dari cukup untuk rumahmu. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, saudara harus mengerti bangsa Israel sangat lama diperbudak di Mesir. Ya, mereka diperbudak kurang lebih selama 4 abad lebih, 470 tahun. Dan Tuhan berkata dalam ayat-ayat itu, malam ini saat kamu makan perjamuan ini, saya dengarkan baik-baik perkataan itu. Kamu makannya harus dalam keadaan bersiap. Kamu makannya tetap memakai sepatu di kakimu, ya. Karena apa? Karena aku akan mengerjakan satu pekerjaan yang mungkin mengejutkan kamu. Karena aku akan bekerja dengan cepat. Karena proses kelepasanmu itu akan berlaku malam itu. Dan itu akan berlaku dengan cepat. Waktu kamu makan dan minum tubuh dan darah anak domba itu, kamu harus bersiap-siap sebab aku akan bekerja dengan segera. Saudara, Tuhan seperti mau berkata, aku tahu berapa lama engkau sudah mengalami prahara ini dalam rumah tanggamu. Ya, Allah berkata kepada Israel, kamu mungkin sudah lama dalam situasi itu. Perbudakan ini sudah makan begitu lama, keterikatan ini mungkin sudah makan begitu banyak waktu. Dan Bapak Ibu, Mesir memperbudak sudah. Bukan cuma kamu, bahkan dari nenek moyangmu, dari orang tuamu sudah turun-temurun lama sekali, lama banget. Tapi apa yang akan perbuat pada malam hari ini? Siap-siaplah. Kamu harus pakai pakaianmu yang lengkap, siap untuk berangkat. Karena anak domba itu begitu dahsyat, saudara. Dan cara bekerjanya dengan segera, dengan cepat. Secara mendadak mereka akan keluar, dilepaskan dari kungkungan 4 abad 70 tahun di tanah Mesir. Dilepaskan dalam malam itu, sekejap itu juga. Tetapi Tuhan katakan, sebelum kalian berangkat, sebelum kalian pergi, aku ingin, kata Tuhan, kamu mengambil anak domba itu. Ya, dan jika kamu tidak bisa menghabiskannya, sebab anak domba itu tidak pernah kurang untuk satu rumah tangga. Bisa saja ada kelebihannya. Ya, jangan kamu simpan. Itu terlalu berharga, terlalu baik untuk disimpan saja. Jangan dibikin mubazir. Pergi dan bagikan anak domba itu kepada tetanggamu. Itu kata Tuhan. Pergi dan, boleh saya pakai bahasa sekarang, saudara. Pergi dan bagikan apa kebaikan yang engkau sudah terima, saudara. Lewat engkau disucikan dan dikuduskan oleh darah anak domba itu. Pergi dan bagikan kepada orang lain apa yang dilakukan oleh darah anak domba itu untukmu. Apa yang dilakukan oleh daging anak domba itu untuk saya dan saudara. Bahwa daging itu sudah memenuhi dan mengenyangkan perutmu itu. Bagikan kuasa Injil itu. Bagikan kuasa perjamuan ini yang sudah membebaskan saudara dari perbudakan dosa dan dari kehidupan kungkungan di Mesir. Mesir adalah gambaran dunia ini, Bapak Ibu. Jadi Tuhan katakan, aku tidak ingin kamu menyimpannya sendiri dan membiarkannya busuk, membiarkannya terbuang. Jangan ada yang sia-sia.
Dan Tuhan berkata, aku janji bahwa anak domba yang sama yang kamu makan, yang melepaskan kamu keluar, anak domba yang memberkati hidupmu juga bisa memberkati dan membebaskan orang lain. Haleluya. Juga mampu membebaskan tetanggamu, teman-temanmu, saudara. Tapi saudara saya dan saudara harus membagikannya kepada mereka. Domba ini cukup. Kamu harus membawanya kepada mereka dan pastikan bahwa dalam setiap rumah tetanggamu itu ada domba di sana. Kamu harus share. Jangan sampai mereka tidak memakan anak domba itu. Ya, mereka harus dipastikan mereka punya anak domba di rumah mereka. Karena hal yang sama yang membawamu keluar dari Mesir, yang membebaskan keluargamu, hal yang sama itu juga, anak domba yang sama itu juga akan melepaskan keluarga yang lain. Jangan dipek dewe, jangan dimakan sendiri, saudara. Yang bagus saya pernah katakan, yang bagus saya nggak mau makan sendiri. Yang Ciami punya kita harus bagikan, kita harus sharekan kepada orang lain, saudara. Saudara, Mesir adalah gambaran dari keadaan dunia ini. Mesir adalah gambaran tentang dosa. Mesir dari mana bangsa Israel dilepaskan pada masa raya Paskah yang pertama dengan kuasa makan dan minum, saudara, daripada darah dan daging daripada anak domba itu. Mesir bicara tentang dosa. Mesir bicara tentang keterikatan. Mesir bicara tentang depresi. Mesir bicara tentang kesakitan mental mungkin. Mesir bicara tentang keadaan tidak berpengharapan. Mesir bicara tentang kekalahan yang dialami. Dan Allah berkata jalan keluar satu-satunya dari itu semua adalah melalui anak domba itu yang cukup. Bahkan lebih cukup dari segala yang kita perlukan dan butuhkan dalam rumah tangga kita. Ya, jangan salah mengerti, saya tidak mengecilkan saudara. Ya, program-program pemulihan yang mungkin dibuat oleh dokter psikologi. Saya tidak mengecilkan itu, saudara. Tentu semua itu baik, saudara. Ya, tapi pada dasarnya adalah keluarga kita. Keluarga saudara, dengarkan baik-baik, tidak pernah bisa keluar secara total dari Mesir itu. Kecuali saudara berpaling sungguh-sungguh secara menyeluruh, berpaling kepada anak domba Allah tersebut dan berkata, ya Tuhan, aku perlu makan daripada Engkau. Aku perlu darah-Mu. Perutku perlu diisi. Perutku perlu dikenyangkan. Perut ini dalam tanda kutip. Perutku dikenyangkan, dipenuhi dengan diri-Mu. Saudara, kalau bicara tentang perut, belly, dalam Yohanes pasal 7 kan kita kenal ceritanya, saudara. Ya, Yesus berkata bahwa, saudara, barang siapa haus, mari datang dan minum daripadaku, kata Tuhan. Dan dari dalammu, Alkitab terjemahan lama atau bahasa Indonesia katakan, dari dalammu akan mengalir pancaran sungai air kehidupan. Bahasa Inggris katakan dari dalam perutmu, dari kedalaman dirimu, dari kedalam perutmu, out of your belly, dari dalam perutmu. Saudara, itu satu ungkapan Alkitab. Ya, saudara, Alkitab katakan, taruhkan tanda darah itu di kedua tiang pintu. Ya, artinya secara spiritual, itu bicara tentang keselamatan. Itu bicara tentang lahir baru. Dan makan daging anak domba itu, ya, penuhilah dirimu, penuhilah perutmu dalam tanda kutip, ya, dengan roh anak domba tersebut di dalam perut. Penuhlah dengan katanya dengan Roh Kudus. Dari dalammu akan mengalir, dari dalam perutmu akan mengalir pancaran air kehidupan. Yohanes pasal 7 Yesus katakan demikian. Dan saudara, saya masih percaya, dan biarlah saudara tetap percaya bahwa Tuhan masih sanggup melepaskan kita. Tuhan masih sanggup membebaskan saya dan saudara. Domba itu cukup kuasanya. Domba itu cukup, saudara, untuk memenuhi, saudara, lubang besar dalam hidup kita.
Ya, Tuhan itu masih sanggup melepaskan kita daripada keterikatan-keterikatan dalam nama Yesus. Tuhan masih sanggup melepaskan saudara daripada ikatan narkoba, daripada ikatan alkohol. Tuhan masih sanggup melepaskan saudara daripada ikatan kenajisan, saudara, dan lain sebagainya. Penyimpangan seksual barangkali dan lain sebagainya. Tuhan masih bisa melakukannya. Domba itu cukup bagi kita. Domba itu cukup untuk melepaskan kita dari kehidupan yang rusak, yang berantakan. Hanya ada satu saja. Dan itu ditawarkan lewat meja perjamuan kudus pada pagi hari ini. Jadi saya masih percaya bahwa ada kuasa. Ada kuasa di dalam darah anak domba Allah. Darah domba itu membawa kita keluar dari masa lalu kita. Darah domba itu membawa kita keluar daripada rasa malu kita. Dari keadaan tertuduh, saudara. Dari setiap kegagalan dan kehidupan yang sia-sia, saudara. Dan Tuhan melanjutkan berkata, kita sudah lihat tadi. Setelah engkau kenyang, setelah makan semuanya, setelah engkau penuh dan dipenuhkan dengan daging domba itu, ya, saudara tidak boleh menahan itu hanya untuk dirimu sendiri. Kita tidak boleh mensisakan makanan itu. Tidak boleh mensisakan, saudara, menyia-nyiakan anak domba itu. Karena, saudara, anak domba itu terlalu bagus untuk disia-siakan. Yang percaya katakan amin. Anak domba itu terlalu baik untuk dibuang begitu saja. Barang enak, barang bagus harus di-share dengan semua orang supaya pengalaman apa yang kita alami bersama dengan anak domba itu juga boleh mereka alami, Bapak Ibu Saudara kalian. Saudara harus ceritakan kisahmu. Kisah saudara dengan mengapa kita bisa dikenyangkan, mengapa darah itu melepaskan. Saudara dapat ceritakan kisah saudara. Saudara dapat menjadi saksi. Kan gereja ini mengambil saudara tema pada tahun ini, outreach. Apa yang kita mau bawa? Kita bawa cerita kita bawa pengalaman kita. Waktu kita makan dan minum daripada tubuh dan darah anak domba Allah. Sebab domba itu cukup buat kita. Saudara mungkin berkata, saya tidak dapat menjawab pertanyaan teologi saudara yang rumit. Aku bukan jebolan sekolah teologi dengan titel doktor, STH dan segala macam. Tetapi apa yang aku mau ceritakan adalah pengalaman saya. Bagaimana aku sudah dilepaskan oleh anak domba itu. Bagaimana aku sudah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Bagaimana aku diubahkan dari seorang yang hancur kehidupannya. Dari seorang yang tanpa pengharapan menjadi orang yang bersuka cita. Aku sudah jumpa anak domba itu yang sudah melepaskan dari keadaanku yang tak berpengharapan. Cerita saudara. Jangan itu saudara pekap sendiri untuk dirimu. Tidak boleh ada sisanya, kita harus teruskan juga kepada orang lain. Saudara, Kalvari, Golgota, nama Yesus, anak domba Allah itu cukup di tahun 2025 ini. Yang percaya katakan amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Dia cukup. Jadi ambil sisanya, ambil kelebihannya, bawa ke tetanggamu, bawa ke kantormu, bawa ke tempat kerjamu, bawa ke sekolah saudara. Anak domba yang sudah membuka jalan dan menolong dan melepaskan saya juga mampu membuka jalan itu bagi engkau. Saudara, dalam kitab Kejadian tidak perlu dibaca. Kejadian 46. Khususnya ayat 34. Kisah tentang Yusuf. Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya yang dulu saudara mencoba membunuhnya. Dan kita tahu kisahnya bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata, ya, sekarang kalian datang ke negeri Mesir ini, ya. Kalian akan tinggal di sini karena kelaparan melanda seluruh daerah ini, ya. Bahkan sampai ke tanah Kanaan. Dan Tuhan memelihara kalian. Tuhan betul-betul akan memberkati kalian semua. Tapi begini, kalau satu saat penguasa Mesir memanggil kalian,
mau bertanya tentang kalian. Kalau satu saat Firaun Mesir itu bertanya, pekerjaanmu itu apa? Gitu. Apa pekerjaanmu hai Yakub? Apa pekerjaanmu hai anak-anak Israel? Mereka sudah banyak sudah saat itu. Ya. Yusuf bilang, ya, kalian bilang begini, jangan bilang kalian tuh gembala. Jangan ngomong kamu tuh gembala. Bilang saja kalian ini peternak. Walaupun sebenarnya kalian adalah bangsa pengembala, kalian mempunyai banyak domba-domba. Ya, jadi Yusuf katakan bilang saja kalian peternak. Kenapa? Karena bagi orang Mesir, perhatikan ini. Ya, Kejadian 46 ayat 34, bagi orang Mesir gembala itu, pekerjaan gembala itu adalah sesuatu yang menjijikkan, sesuatu kekejian untuk Mesir. Mesir yang adalah gambaran dari dunia ini membenci gembala, saudara. Itu sebuah kekejian kepada mereka. Jadi Yusuf seakan-akan mau bilang begini, kamu harus mengerti ya, teman-temanku, saudara-saudaraku. Ya. Bilang saja kalian peternak. Jangan bilang kalian gembala. Dan saudara, saya mau bilang begini, saudara, bahwa Mesir gambaran dari dunia ini membenci gembala. Dan Yusuf katakan kita nggak bisa. Ya. Kita ini memang bangsa pengembala. Harus selalu ada di tengah-tengah kita yang namanya anak domba. Ya. Dan anak-anak domba yang ribuan banyaknya butuh gembala-gembala untuk mengembalakan mereka. Ya. Nah, kamu hidup di satu lingkungan yang membenci pekerjaan tersebut, yang membenci para gembala. Jadi kita akan dipisahkan, diberikan tanah Goshen, ya, satu tempat yang khusus buat kita, terpisah dari orang Mesir. Kenapa, saudara? Suatu hari dalam kitab Keluaran yang kita baca ini, kenapa bangsa Israel atau kenapa saudara Yusuf, saudara mau mempertahankan, dan memang itulah warna daripada orang-orang Yahudi, mereka pengembala. Sebab setelah 470 tahun mereka berada di Mesir, kita tahu kisahnya bahwa setelah Firaun yang saudara mengenal dan melihat kebaikan Yusuf, sudah ditolong oleh Yusuf dalam kelaparan, mati diganti oleh Firaun yang lain. Firaun itu jahat dan menjajah bangsa Yahudi atau bangsa Israel yang sudah berkembang menjadi jutaan orang, dijajah 470 tahun. Dan siapa yang melepaskan mereka? Apa yang diperintahkan oleh Tuhan pada masa raya Paskah yang pertama, itu yang akan menghentar mereka keluar dari Mesir. Siapa, saudara? Tuhan katakan, engkau harus mengambil anak domba, simpan selama 4 hari. Dan pada hari yang keempat itu engkau harus menyembelih anak domba itu, dan darahnya kamu tampung dan labur di kedua jenang pintu itu. Dan kalau pada malam itu aku akan datang, malaikat maut akan aku izinkan membunuh semua anak-anak Mesir. Tapi kalau mereka melihat, kalau malaikat maut melihat ada tanda darah, mereka akan melewati, mereka akan tidak mentulahi rumahmu. Jadi saudara, ada satu hari bahwa satu-satunya jalan keluar dari Mesir adalah melalui darah anak domba. Makanya walaupun pekerjaan itu dibenci oleh orang Mesir, tapi jangan sampai kita kehilangan itu. Jangan sampai kita kehilangan para gembala dengan domba-dombanya, karena satu saat domba ini perlu, kita akan dilepaskan waktu kita merayakan, waktu kita makan daging domba itu dan melaburkan darah yang tercurah di kedua belah jenang pintu rumah-rumah kita. Nah, saya mau katakan sekali lagi, saudara, kita harus tetap punya yang namanya gembala. Dan jangan pikir dunia ini akan menghargai gembala. Jangan pikir dunia Mesir ini akan menghargai gembala. Sebab Alkitab katakan mereka membenci gembala. Itu kekejian kepada mereka. Nah, saudara, saya percaya kita hidup di zaman di mana orang benci pengkhotbah. Maksud saya orang dunia. Mereka benci pengkhotbah. Dunia seperti Mesir membenci dan tidak senang dengan gembala. Mereka bilang mungkin dan menghasut, oh itu pekerjaan cuma mau cari duit tok. Oh mereka itu penipu.
Mereka itu mau mengkayakan diri mereka sendiri. Mereka cuma mau jadi top dan terkenal, saudara. Saudara, hamba Tuhan dan pendeta banyak dihujat sekarang ini. Kenapa? Karena ada nilai-nilai Alkitabiah. Ada nilai-nilai kebenaran Injil yang tidak populer dengan dunia ini. Dan mereka tidak setuju. Mereka benci dan dunia benci dengan nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab. Nilai kehidupan, nilai kebenaran, value-value firman Allah yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Makanya di pekerjaan mungkin dibenci. Tidak disenangi, saudara. Tapi saudara harus putuskan. Saudara harus memutuskan sendiri apakah gembala itu penting bagi saudara atau tidak. Tuhan bahkan menggambarkan dirinya seperti gembala yang agung. Dan dia mempunyai gembala-gembala bawahan. Di gereja ini ada tim pengembalaan, saudara. Dan biarlah saudara tentukan sendiri apakah gembala ini penting atau tidak. Saudara, kenapa saudara? Ketika saudara paham, ketika saudara mengerti bahwa satu-satunya alasan kenapa dunia membenci gembala, dunia membenci hamba Tuhan, dunia mungkin membenci pendeta, ya karena saya pikir begini, gembala itu tugasnya adalah menghubungkan orang-orang, menghubungkan saudara, orang-orang dengan siapa? Dengan anak domba Allah yang agung itu. Adalah tugas kita. Saya sebagai gembala dan tim pengembalaan. Dan juga saya sharekan dan saya delegasikan juga tugas ini kepada ketua-ketua care. Untuk menghidangkan, mengkoneksikan orang-orang siapapun itu dengan sang gembala, dengan anak domba Allah, saudara, yang mengangkut dosa isi dunia ini. Saudara, kami menghubungkan saudara dengan anak domba yang melepaskan orang-orang dari keterikatan. Kami bertugas menghubungkan saudara dan memperkenalkan saudara, mengkoneksikan saudara. Kami sebagai gembala bertugas untuk membawa saudara kepada pengenalan kepada anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Saudara, ya waktu Yesus mau dibaptiskan, maka Yohanes Pembaptis menunjukkan tangannya dan orang banyak melihat. Dia tidak menunjuk kepada dirinya. Dia menunjuk kepada Yesus Kristus dan dia bilang apa? Tengok dan lihatlah anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Jadi saya tidak mau tahu apa yang dunia katakan tentang kita. Saya tidak mau tahu apa yang dikatakan dunia di luar sana. Mereka mungkin menghujat, mereka mungkin melecehkan pekerjaan yang mungkin kami kerjakan dan lakukan. Tapi izinkan kami memperkenalkan saudara kepada anak domba Allah yang luar biasa ini, saudara. Izinkan kami menghubungkan saudara dengan satu-satunya jawaban. Izinkan kami menghubungkan dan mengkoneksikan saudara dengan satu-satunya jawaban, satu-satunya personil yang membebaskan saudara. Anak domba itu, dia sanggup mematahkan kutuk dalam hidupmu. Anak domba itu sanggup mematahkan saudara, apapun kejahatan yang menimpa keluargamu. Ya saudara bisa melihat bagaimana Tuhan melakukan hal-hal, ya bahwa anak domba itu sanggup melakukan hal-hal yang mungkin saudara tidak pernah pikirkan. Bahwa itu tidak mungkin bisa terjadi. Tapi anak domba Allah itu cukup, bahkan lebih daripada cukup untuk melepaskan, untuk membebaskan, untuk menyelamatkan, untuk memberkati. Dan izinkan kami para gembala membawa saudara, memperkenalkan saudara kepada anak domba Allah yang besar itu. Dunia mencela itu karena mereka tidak mengerti nilai-nilai Alkitabiah yang kami pendeta, yang kami gembala ajarkan kepada saudara. Kami mau membawa saudara untuk mengenal siapa dia juru selamat, siapa dia anak domba yang lebih dari cukup untuk segala kebutuhan dan keperluan saudara, tubuh, jiwa dan roh yang percaya katakan amin. Jadi ya, saya percaya
kepada apa kata Alkitab ini, saudara. Saya percaya kepada apa kata firman Allah. Dan saya akan terus mengkhotbahkan firman ini sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Saya terus akan mengkhotbahkannya dalam keluarga saudara. Saya terus akan mengajarkannya, dan gereja ini akan menghubungkan saudara dengan anak domba Allah tersebut. Dan saudara, saya mau katakan jawaban untuk semua persoalan, jawaban untuk semua problem masih tetap sama. Dari dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lama. Yesus Kristus, anak domba Allah, tidak berubah kuasanya. Itu masih cukup untuk melepaskan kita. Itu masih cukup untuk menyelamatkan kita. Anak domba Allah Yesus Kristus, dia menghapus dosa dunia ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Berikan kemuliaan bagi anak domba Allah yang besar ini. Dunia mungkin berkata gak usah ke gereja, itu kuno, gak usah ke gereja. Suara dunia berkata engkau tidak butuh itu pendeta. Suara dunia berkata engkau tidak butuh yang namanya gereja. Tapi kalau saudara sidang jemaat mengerti kuasa anak domba itu sebabnya saudara, gereja inilah gereja misi. Amin. Gereja yang bermisi. Gereja yang di dalamnya ada banyak pelayanan. Kita melakukan pelayanan, saudara. Kenapa? Karena gereja ini dipenuhi dengan anak domba. Dan anak domba ini kita harus bawa keluar. Kita harus sharekan kepada orang lain. Itu sebabnya kita melakukan ministry. Kita melakukan pelayanan. Ya, itu sebabnya gereja ini penuh dengan anak domba. Dan kita tidak menyimpan anak domba itu untuk diri kita sendiri. Kita bawa anak domba itu ke panti jompo. Kita bawa anak domba itu ke penjara. Kita bawa anak domba itu ke lingkungan kita. Dan kita ceritakan tentang apa yang kita sudah alami. Kasih Allah dalam kita. Kuasa anak domba yang melepaskan dan memerdekakan. Ini pesta saudara di atas meja perjamuan kudus. Saudara dilawat, saudara disembuhkan, saudara menerima berkat. Ojo di PDW saudara. Bawa saudara. Ya. Dan memang kadang-kadang perlu dana. Ya. Saudara, ya, Injil itu gratis, tapi pelaksanaan Injil itu kita perlu duit. Kita perlu dana saudara. Nah, saya mengimbau saudara menopang kalau saudara setuju dengan gereja ini. Gereja ini punya misi, gereja ini punya kerinduan untuk dipakai Tuhan. So, dengan apa ada kita berusaha sedapat mungkin melakukan penginjilan, melakukan apapun yang dapat kita kerjakan. Gereja ini harus jadi saksi. Gereja ini harus jadi berkat bagi lingkungan ini. Dan untuk itu perlu uang. Perlu dana saudara. Jadi anak domba itu terlalu luar biasa untuk disimpan. Kita harus berbagi anak domba itu kepada semua orang, kepada tetangga kita. Ya. Saudara, kalau kita mundur ke Taman Eden, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Alkitab berkata bahwa saudara, Tuhan menyembelih seekor anak domba, mengambil kulitnya dan menutupi ketelanjangan daripada manusia pertama yang sudah jatuh ke dalam dosa. Anak domba itu menutupi mereka. Cuma saya pikir begini, anak domba itu bukan hanya cukup bagi Adam dan Hawa tok. Anak domba itu juga cukup untuk generasi-generasi selanjutnya di dalam keluarga mereka. Saudara. Anak domba itu tidak hanya cukup untuk papa dan mama, tapi anak domba itu pasti juga punya dampak bagi anak cucu mereka, saudara. Anggota keluarga mereka. Dan kita tahu kisahnya bagaimana, saudara. Adam dan Hawa punya dua anak, Kain dan Habil, ya. Dan nggak tahu bagaimana Kain dan Habil bertengkar, berantem. Dan Kain membunuh adiknya si Habil. Dia bunuh. Dia pembunuh yang pertama. Dia berbuat dosa membunuh adiknya karena cemburu. Dan saudara, ada hukum tabur tuai. Dan kalau saudara baca kejadian, kitab Kejadian itu saudara, pasal 4 ayat 14 dan 15. Akibat membunuh itu Kain ketakutan. Dia takut saudara akan hukum tabur tuai yang berlaku.
Ya, dia katakan, Tuhan, aku akan lari dari hadirat-Mu, aku akan tinggal sebagai pelarian dan pengembara di bumi ini, dan barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentu aku akan dibunuh, katanya. Nah, ini hukum tabur tuai. Apa yang kau lakukan, engkau juga akan menuai apa yang kau kerjakan. Dan itu membuat si pendosa ini, keturunan Adam dan Hawa, anaknya ketakutan. Tapi perhatikan di ayat Kejadian 4 ayat 15, firman Tuhan apa? Tidak demikian, anak. Firman Tuhan berkata sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepada 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruhkan tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh. Saudara, saya melihat ini sebagai bentuk kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Habel itu dibunuh. Dan seharusnya saudara, Kain juga akan dibunuh. Tapi Tuhan tidak melakukannya. Dia berikan tanda pada Kain. Dan Kain tidak dibunuh. Ya, kenapa? Saya pikir karena domba itu sudah disembelih. Karena darah anak domba itu lebih dari cukup. Tuhan berkata, aku tidak akan membunuh Kain, aku akan berikan tanda padanya. Ya, dan inilah yang namanya kemurahan Tuhan. Aku akan beri kepada dia belas kasihan. Dia layak dihukum, tapi karena ada tanda darah anak domba Allah di rumah tersebut, di rumah tangga Adam dan Hawa, maka saudara Kain menerima belas kasihan Tuhan. Tuhan menandai dia dan dia tidak dibunuh. Jadi darah anak domba itu bukan hanya cukup untuk Adam dan Hawa, ayah dan ibu, tapi juga cukup untuk anak-anakmu. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir saudara, di kitab Wahyu, kita tahu bagaimana Yohanes pada hari Minggu, harinya Tuhan. Dia ditinggal sendiri, dia harus kerja rodi di Pulau Patmos. Tapi pada hari Tuhan dia diangkat oleh Roh, dia mendengar perkataan dari sorga, naiklah kemari, dan dia dikuasai Roh Kudus. Dia naik masuk ke ruang tahta Allah di sorga. Dan ada apa yang dia lihat di ruang tahta Allah di sorga? Saudara dapat lihat di Wahyu pasal 5. Di surga dia melihat bahwa di tangan Allah yang duduk di tahta itu, katanya Allah itu memegang sebuah gulungan kitab, dan kitab itu dimeteraikan dengan 7 meterai, nggak tanggung-tanggung saudara. Artinya kitab ini apa sebenarnya? Kitab ini berisi rencana Allah yang tertulis ya di sorga tentang masa depan dunia ini. Ya, nasib dunia ini, apa yang akan dialami ke depan itu termeterai, terbungkus, dan tidak ada yang bisa membukanya. Itu dipegang oleh dia yang duduk di atas tahta itu. Ini dilihat oleh Yohanes, dan Yohanes nangis. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia berkata, aduh bagaimana masa depan daripada dunia ini, masa depan daripada gereja Tuhan, masa depan daripada orang-orang percaya. Kok kami tidak bisa tahu seperti termeterai dengan 7 meterai. Dan Yohanes menangis sejadi-jadinya. Tapi kemudian dikatakan dia dihiburkan sebab salah satu penatua itu berkata, jangan khawatir, jangan takut. Ya, kenapa? Karena anak domba Allah yang sudah disembelih dari awal dunia ini berkuasa membuka meterai-meterai tersebut, saudara. Jadi kalau saya mau bayangkan seperti ini, di sorga orang cari siapa yang layak untuk membuka kitab yang menentukan nasib masa depan manusia, nasib masa depan saudara. Nggak ada yang mampu. Mau bilang Abraham, sehebat-hebatnya Abraham, dia pernah berdosa juga, saudara. Dia bohong, ya. Dia bersembunyi di balik istrinya, saudara. Dia ketakutan. Ya, bagaimana dengan Daud? Oh, nggak bisa juga. Daud juga tidak layak. Dia pernah jatuh, dia pernah bersinah, dia pernah membunuh orang. Ya, bagaimana dengan Abraham? Dia pernah berdusta. Bagaimana dengan Simpson lagi, saudara. Dia jatuh berulang-ulang kali. Tidak ada manusia yang sanggup membuka ini. Siapa saya dan saudara? Kita pada dasarnya tidak layak, saudara. Tapi mari kita baca Wahyu pasal 5 ayat ke-6, ayat yang terakhir. Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, garis bawah ini, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Jadi anak domba ini telah disembelih, tapi masih berdiri, saudara. Ketika yang lain itu jatuh, ketika saya dan saudara jatuh, kita manusia penuh kekurangan, kelemahan. Saya mau katakan anak domba itu gak pernah jatuh. Dia terus berdiri, saudara.
Dan dikatakan dia berhak untuk merobek dan membuka kitab yang termeterai dengan 7 meterai. Kitab tentang masa depan gereja Tuhan. Kitab tentang apa yang akan terjadi sekarang. Saudara, ini Alkitab terbuka. Ini bukan kitab yang termeterai. Kalau saudara pelajari itu rahasia-rahasia firman. Khususnya kitab Wahyu, kita boleh mengerti bahwa Tuhan punya rancangan yang besar untuk saya dan saudara di masa depan kita. Tadinya kita nggak tahu. Tadinya termeterai dan Yohanes menangis. Tapi dikatakan, jangan takut. Anak domba yang sudah tersembelih itu berdiri dan sanggup membuka meterai-meterai itu. Jadi saudara, tidak ada yang tersembunyi bagi Yesus. Dia tahu semuanya dan dia kasih tahu kepada gereja. Ya, saudara, kalau saudara pelajari kitab Wahyu itu seperti kita nonton apa yang akan terjadi di masa depan. Dan akhirnya yang kita tahu, saudara, iblis yang kalah dan kita yang menang. Karena apa? Karena anak domba Allah itu dia layak, dia masih berdiri. Saudara mungkin sedang lemah dan saudara merasa tertuduh, aduh saya lemah, saya bolak-balik jatuh. Pagi hari ini kita semua sama, ya, kita semua pada dasarnya gak berlayak, saudara. Tapi kita bersyukur anak domba itu lebih dari cukup, saudara. Lebih dari cukup, dan dia tetap berdiri ketika orang lain jatuh. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita nikmati berkat ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri.